fadila sahibul kitab nasahih dunia wa sa'imaniyah lil-imam Islam qutbina wa Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad wajib syekhina mu'allimina wa liwalidina lazana qarabatina wal jami'il mu'minina wa muslimin Allah takashum bi rahmah wal maghfirah Allah ya'li darajat fil jannah wa yahfazna wa yamra'u alayhim barakati wa nabiyyi syarri wa nabiyina akhirah narzuquna ilman nafi rizqan wa sanan tayyiban mubarakan fi wa ala hadhihi abshirin nabi wa ali nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kitabin aw kutubin yuktabu abadal abidin aw dhahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bi jahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa alihi. Qala al-Imam al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi salafis salih fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa haqiqatuz zuhdi khuruju hubbid dunya warukbati fiha minal kalbi wa hawanud dunya 'alal 'abdi hatta yakuna idbarad dunya wa qillata syai'in minha ahabba ilaihi wa athara indahu min iqbalid dunya wa kasratiha. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis maulid dan majelis ilmu yang merupakan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa kita meneruskan membaca kitab Nasihud Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan daripada kitab beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa haqiqatuz zuhdi khuruju hubbid dunya wa rukbati fiha minal qalbi. Dan hakikat zuhud, yang dimaksud zuhud itu apa? Hakikatnya, maknanya, keluar
cinta dunia, keluar senang padanya dunia daripada hati. Wa hawanud dunya 'alal 'abdi, dan menghinakan dunia atas hamba. Hatta yakuna idbarat dunya, sehingga jadilah ia membelakangi dunia, wa qillata syai'in minha, dan mensedikitkan sesuatu daripadanya dunia, ahabbu ilaiha wa asaru indahu min iqbali dunya wa kasratiha, lebih cinta kepadanya dan lebih mengutamakan di sisinya daripada menghadap dunia dan memperbanyaknya daripada dunia. Hada min haisul batin, bermula ini daripada sekira-kira batin, secara batin. Jadi secara batin makna zuhud itu inya di dalam hatinya kada senang lalu lawan dunia ini, kada cinta lawan dunia, inya menghinakan lawan dunia, sampai-sampai dunia ini di belakangnya, dan inya mensedikitkan daripada dunia itu, yang mana inya lebih cinta dan lebih mengutamakan daripada menghadap dunia dan mengumpulkan dunia. Itu yang maksud zuhud secara batin. Dunia itu di belakang, jangan dunia itu diutamakan. Karena di dunia ini hendaknya kita mengutamakan untuk akhirat, bukan mengutamakan dunia. Itulah yang dimaksud daripada makna batin. Inya bisa hendak dunia cuman untuk sekedar kebutuhannya, sekedar hajatnya, kada terlalu untuk menghadap dunia tersebut. Wa amma min haitsu zahir fayakunu zahidu mutazawwiyan min anid dunya wa mutazafiyan anha ikhtiyaran ma'al qudrati 'alaiha, wa yakunu muqtasiran min sa'iri amta'atiha makkalan muakkalan wa mulabbasan wa maskanan wa ghaira dzalika ala ma la budda minhu. Dan adapun daripada sekira-kira zahir, apa secara makna zahir, makna zuhud? Kalau secara batin, di dalam hatinya kada mengutamakan lawan dunia tersebut, inya lebih mengutamakan akhirat. Itu secara ringkasnya kayak itu. Jadi secara batin inya kada mengutamakan dunia, yang paling diutamakannya akhirat. Adapun secara zahir, secara nampak, arti zuhud itu apa? Maka adalah orang yang zuhud itu mengecilkan ia daripada dunia. Dunia itu dikecilkannya. Inya merasa dunia itu sedikit saja dibandingkan nanti di akhirat. Dan mengasingkan ia daripada dunia, memilih beserta kemampuan atasnya. Jadi inya merasa di dunia ini merasa halus saja, merasa kecil, dan inya asing daripadanya, memilih sekadar kemampuan untuk dunia aja. Apa kemampuannya itu aja, kada terlalu untuk melebih-lebihkan kalau inya kada mampu.
Masalah dunia ini kada kawa, amun kada mampu, kada terlalu untuk melebih-lebihkan, sekedar kemampuannya aja. Dan adalah ia mengurangi daripada sekalian kenikmatannya atau mata bendanya yang dimakan, yang dipakai, dan yang ditinggal, dan tempat tinggal. Nah, jadi secara zahir arti dunia itu inya lebih memilih kadar kemampuannya. Apa kemampuannya? Masalah makanan, masalah pakaian, masalah tempat tinggal. Nah, itu yang dimaksud daripada secara zahir daripada zuhud. Dunia itu merasa kecil aja baginya. Yang penting apa kemampuannya aja. Kalau secara batin, inya kada mau utamakan dunia, yang diutamakan akhirat. Kalau secara zahir, arti zuhud semampunya aja. Mampu makan nang kayak apa gitu bang sudah. Pakaian nang kayak apa, nang kayak itu aja sudah. Tempat tinggal kayak apa, nang kayak itu. Nah, itu makna daripada zahir. Nah, itu yang dimaksud daripada zuhud, nang orang zuhud. Jadi bukan saja arti zuhud tuh kade lalu berjualan. Nah, jadi secara batin di hati mau utamakan akhirat. Nah, kayak itu. Masalah dunia di belakangannya itu secara batin, secara hati. Kalau secara zahirnya, inya dunia ini kemampuannya aja. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Apa yang mampunya itu bang sudah. Kama qala alaihi salatu wassalam, wa ghaira dzalika ala ma la mudda minhu, dan selain yang demikian atas sesuatu yang pasti daripadanya. Artinya bukan saja masalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sesuatu dan selainnya itu ada juga yang kemampuannya. Misalkannya ada kendaraannya, apa nang kemampuannya itu Pak. Nah, itu. Artinya selain daripada 3 macam dan yang lainnya juga. Artinya sekedar daripada kemampuan itu daripada zuhud secara zahir, secara nampak. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti mana telah bersabda atasnya salawat dan salam. La yakun balagha ahadikum minad dunya kazadir rakib. Sungguh jadikanlah olehmu balaghu ahadikum, bekal salah seorang kalian daripada dunia, seperti bekal orang yang bepergian. Rakib itu orang yang berkendaraan, artinya orang bepergian. Artinya jadikanlah bekal kita di dunia ini kadar bekal untuk bepergian. Itulah bekal kita. Menurut Rasulullah menyuruh nang kayak itu. Artinya hitunglah di dunia ini kira-kira perjalanan kita berapa tahun. Nah, itu. Ada yang 60 tahun, ya, ada yang 70 tahun, ada yang di bawah pada itu. Jadikanlah bekal itu seperti bekal ketika kita bepergian. Orang yang biasanya bepergian itu, musafir itu, otomatis inyas membawa bekal, membawa sangu itu seperlunya. Nah, begitulah di dunia ini ya Rasulullah, seperlu kita di dunia.
Fa amma man ahabba dunya biqalbihi wa raghiba fiha wa sa'a li jam'iha yaqsudu bidzalika tana'uma wa tamattu'u bi syahwatiha fa huwa minar raghibin fid dunya wa laysa minaz zuhdi fi syai'in. Maka adapun orang yang cinta ia akan dunia dengan hatinya. Nang kayak apa orang cinta dunia sampai ke dalam hati. Dunia itu di tangan aja, digenggam. Kalau digenggam di tangan ini, kalau inya terjatuh biasa aja. Ya kalau. Tapi kalau dunia sampai ke hati, amunnya hilang, tuhuk itu, ngalih itu, sakit hati itu jadinya. Ya kalau. Tapi kalau dunianya cuma di tangan, kalau gugur biasa aja. Nah, itu. Tapi kalau sampai ke hati, nah ini bahayanya. Maka adapun orang yang cinta dunia dengan hatinya dan senang ia padanya dunia dan berusaha ia bagi mengumpulkannya dunia, bertujuan ia dengan yang demikian itu mengumpulkan dunia, mencari dunia, at-tana'uma akan bernikmat-nikmat. Cuman tujuannya untuk bernikmat-nikmat. Wa tamattu'u dan bermula bernikmat-nikmat, bersenang-senang itu dengan syahwatnya, maka halnya dia daripada orang-orang yang senang pada dunia dan tidaklah ia daripada zuhud pada sedikit pun tidak zuhud. Nah, jadi kalau orang mencari duit, mencari harta, tujuannya gasan menikmat-nikmat aja. Nah, ini berarti orang itu kada termasuk daripada zuhud. Nah, jadi bila orang mencari tujuannya gasan menikmat-nikmat aja, bersenang-senang di dalam keinginan hawa nafsunya saja, berarti orang itu termasuk kada zuhud berartinya. Makanya hendaknya dunia itu gasan akhirat. Jadi niatakan kita itu mencari duit kah? Ya kalau niatakan gasan akhirat. Kalau kita gasan akhirat, maka nanti akan mendapatkan keberuntungan di negeri akhirat. Tapi kalau tujuannya gasan bersenang-senang aja, bernikmat-nikmat aja, syahwat saja, nah ini orang ini termasuk daripada kada termasuk zuhud. Fa in mala ila dunya wa raghiba fiha la litana'umin walakin liyamfaqaha fi wujudil khairat wal qurbat fa huwa ala khairin in wafaka amalahu niyatuhu. Maka jika cenderung ia kepada dunia dan senang ia pada dunia, tidak bagi bernikmat-nikmat. Inya mencari dunia, kada dapang tujuannya gasan bernikmat-nikmat tu kada dah. Dan tetapi supaya memberi napakah ia akan dunia, menapakahkan ia akan dunia itu pada jalan kebaikan dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bermula dia atas kebaikan. Jadi ingatakan, kalau orang itu mencari dunia boleh aja, tapi bukan untuk bernikmat-nikmat daripada hawa nafsunya lah. Bukan bernikmat-nikmat, bersenang-senang daripada hawa nafsu. Inya mencari dunia itu, mencari harta, mencari duit. Tujuannya apa? Saya kira kan duit itu digunakan untuk apa? Jalan akhirat. Duit itu digunakan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang sedemikian itu termasuk daripada orang yang baik.
jika sesuai pekerjaannya oleh niatnya. Jika sesuai niatnya itu, lawan gawiannya pas, nah itu baik tuh orang kayak itu. Nah jadi kita boleh aja mencari dunia ini, boleh. Makin banyak tuh makin bagus. Tujuannya apa? Untuk mencari kebaikan. Ini ngaran kebaikan tuh banyak jalannya. Ya Allah. Yang namanya kebaikan tuh banyak jalannya. Ada kebaikan itu dengan tenaga. Ya Allah. Inya berisi tenaga digunakannya tenaga itu untuk kebaikan, membantu orang kah? Apakah? Nah itu berarti jalan kebaikan. Ada berisi harta. Nah ini harta itu menjadikan jembatan jalan untuk berbuat kebaikan. Karena inya banyak berisi harta, lalu inya sumbang akan. Sumbangkan akan gasan apa? Gasan orang maulah masjid kah, musalla kah, pesantren kah, atau yang lain-lainnya daripada kebaikan. Makin banyak duitnya, banyak inya menyumbangkan, berarti itu adalah jalannya untuk kebaikan. Maka orang yang itu kada dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berisi pemikiran dengan jalannya kayak apa, saya kira pemikirannya itu jalannya menjadi kebaikan. Maka dengan pikirannya baik lalu dipakai orang, maka itulah menjadi baik. Ada dengan ilmu, dengan inya ada berisi ilmu, jalannya ilmu tersebut mencari apa? Jalan menuju kebaikan. Jadi masing-masing. Jadi ngarannya kebaikan itu banyak jalannya. Nah jadi orang yang condong kepada dunia, senang bukan untuk bernikmat-nikmat, tapi bagi menapakah atau menggunakan pada jalan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, maka benar itu atas kebaikan jika sesuai amalannya oleh niatnya. Wala yakhlu fi dzalika min khatarin, dan tidak sunyi juga pada yang demikian itu daripada bahaya. Artinya bahaya itu apa? Kada sesuai lawan niat, lawan gawiannya. Kalau niatnya bagus tapi kada digawi. Aku jaga gawi ini niatnya apa? Saya kira kawa membantu orang, kawa menyumbang, itu tujuan. Tapi ternyata setelah inya dapat kada disumbangkannya. Nah, makanya ujar Habib Abdul Haddad, kada sunyi pasti ada nang kayak itu. Makanya jadi bahaya. Karena masalah dunia ini luar biasa, kada kegampangannya lah. Wa amma man talaba dunya wa raghiba fiha falam yatayassar lahu wa lam yuhassil ala matlubihi minha fabaqa fakiran la syai'a lahu wa hadha huwal fakir wa laysa bizahidi. Dan adapun orang yang mencari dunia dan senang ia padanya dunia, maka tidak dimudahkan baginya dan tidak mendapatkan atas tuntutannya daripadanya dunia, maka berkekalan ia akan fakir, tidak ada sesuatu baginya, maka bermula dia fakir dan tidaklah ia dengan orang yang zuhud. Ada juga orang hendak mengumpulkan dunia, mencari usaha, tujuannya bagus sudah. Amun aku berusaha dapat duit, aku hendak berbuat kebaikan.
dengan jalan duit itu tadi berbuat kebaikan. Tapi kada dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kada dimudahkan oleh Allah. Kayak itu aja orangnya. Dasar kada kawa juga, kada mendapatkan apa yang ia cari itu, kada nang inya tuntut, nang inya kehendaki, nang kakal apa, tetap inya fakir juga, tetap inya miskin. Nah, kan tadi pertama berniat dulu tadi. Bagawi tujuannya apa? Sekira kawa untuk mencari jalan untuk berbuat kebaikan. Ternyata kada dimudahkan Allah, tetap aja orangnya itu apa? Miskin, orangnya fakir. Maka orang itu dinamakan orang fakir, bukanlah orang zuhud. Itu namanya fakir, kada zuhud. Kenapa? Kalau orang zuhud itu dasar semampunya aja. Itu kan yang penting semampunya, kayak itu bang sudah. Tapi ini kada, berusaha luar biasa mencari jalan ini jalan itu, tapi kada danang tetamunya juga, tetap aja fakir. Nah, ini bukan zuhud ngarannya, tapi fakir. Walahu bi fakrihi fadlun wa sawabun azimun in sabara alaihi wa radiya bihi. Dan baginya itu tadi nang mencari dunia tuh ada hasil, kada dapat juga. Berusaha kayak ini tak salah, kada pas juga. Berusaha kayak ini kada pas. Nah, baginya itu pada kepakirannya itu nang tatap aja fakir itu mendapatkan kelebihan dan pahala besar jika ia sabar atasnya dan ridha ia dengannya. Nah, jadi yang berusaha nang kada pas juan tatap aja kayak itu. Amun inya sabar, inya dapat pahala. Asal sabar lawan ridha juga. Bila inya sabar lawan ridha dapat pahala. Tapi amun kada sabar, kada ridha, nah, bukan dapat pahala, tambah dapat siksaan. Kenapa? Karena sesuatu kepakiran, kemiskinan atau sesuatu yang kada dimudahkan Allah, itu semuanya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya hamba Allah, kita ini seorang hamba, maka jangan kita putus asa. Aku aja mau nangka ini, kada usah lagi. Nah, itu ngarannya putus asa. Walaupun kita bercari, berusaha kada pas juga, tetap lanjutkan. Itu termasuk orang kada putus asa. Memang kita meyakini semuanya itu takdir Allah, itu kan. Wa amma man tabassata bid dunya wa tawassa'a fi syahwatiha wa da'a ma'a dzalika annahu ghairu raghibin fiha wa la muhibbun laha biqalbihi fa huwa muda'in magrurun la taqumu lahu huzzatun bida'wahu wa laysa lahu fi halati tilka qudwatin yuqtada bihi minal a'immatil muhtadin wal ulama'is shalihin la minas salaf wala minal khalaf fa'lam dzalika wallahu yatawalla hadaka. Dan adapun orang yang terbuka atitabasyata terurai pada dunia, orang itu masalah dunianya Masya Allah luar biasa nyaman benar, dimudahkan Allah, dan meluaskan ia pada syahwatnya. Dunianya dimudahkan, tapi inya juga kada luput. Dunia itu tujuannya memang untuk syahwatnya aja, keinginan bernikmat dirinya seorang aja, bukan dunia itu untuk akhirat. Ngaran manusia ini kan ada yang dimudahkan Allah, ya kalau nyaman orangnya, ada juga yang kada. Nah, jadi nang orang yang dimudahkan Allah Ta'ala itu rezekinya dimudahkan Allah, hendaknya rezekinya itu gunakan untuk akhirat.
Amun orang itu yang sudah dibukakan, diuraikan pada dunia, wa amma man tumsatu fid dunya wa tusa'u fi sahwatiha. Dan orang yang diuraikan atau dibukakan pada dunia dan diluaskan pada keinginannya dan mengaku ia beserta yang demikian itu, mengaku apa? Ujiannya aku ini termasuk orang yang zuhud, annahu ghairu ragibin fiha, sesungguhnya ketiadaan senang padanya, ujarnya, dan tidak cinta baginya dunia dengan di hatinya. Maka bermula dia itu orang yang pengakuan yang menipu, pengakuan yang tertipu. Orang yang kayak itu mengaku aku ini kada hendak dunia, cuman dasar dunia yang hendak, tapi inya bernikmat-nikmat daripada hawa nafsunya. Nah, ini memang orang itu dimudahkan oleh Allah, tapi dimudahkannya lalu dibawanya dengan berpoya-poya, misalkan duitnya, hartanya dibawanya dengan yang kada baik, bukan digunakannya untuk yang baik. Inya bapada aku kada hendak kada, ujarnya, aku kada cinta kada, cuma dunianya aja nang hendak lawan aku. Nah, itu orang yang pengakuan yang tertipu. Orang kayak itu tidak mendirikan baginya dalil dengan, tidak didirikan baginya akan dalil dengan pengakuan, dan tidaklah ia baginya pada keadaannya itu ikutan yang diikuti dengannya daripada umat-umat yang diberi petunjuk dan ulama-ulama yang saleh. Nah, orang-orang itu kada kawa menjadi ikutan. La minas salaf, tidak daripada salaf, wala minal khalaf, dan tidak juga daripada ulama-ulama yang terdahulu. Jadi salaf ulama terdahulu, khalaf ulama terdahulu, itu kada termasuk. Mereka itu umat-umat yang diberi petunjuk dan tidak termasuk daripada ulama-ulama yang saleh, dan kada termasuk daripada ulama-ulama yang terdahulu daripada ulama-ulama salihin. Ngaku-ngakunya dunia itu, ujarnya anujar dunia seorang yang datang, tapi nyagin hendak juga, misalnya artinya dunia itu diulahnya atau digunakannya untuk berpoya-poya haja atau untuk kesombongan haja. Nah, itu kada termasuk daripada orang-orang yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam dzalika wallahu yatawalla hadaka. Maka ketahuilah olehmu akan yang demikian itu, Allah yang memberikan, yang menguasakan akan petunjuk engkau. Nah, jadi ngaran petunjuk itu mahal ngarannya, larang ya. Kalau kada petunjuk Allah, maka orang itu kada bakalan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nang orang-orang yang kawa bersifat zuhud, walaupunnya sugih tapi zuhud lah. Nah, ini orang-orang yang mereka itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan saja orang sugih kada-kada, bahkan kadang-kadang yang miskin bisa juga ya Allah. Yang sugih bisa aja sugihnya tapi inya zuhud. Arti sugih yang zuhud kayak apa? Duitnya itu semuanya atau duitnya kebanyakannya yang mana nilainya untuk akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhiniyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.